Ya, terima kasih masih bersama kami di One on One dan kita masih bersama dengan Bang Reza. Ya, tadi pertanyaannya Bang Reza. Mau tidak mau publik akhirnya mengkaitkan ataupun mencari tahu adakah hubungan meninggal dunianya Sutrimo dengan kasus ex Jampitsus FA. Pastilah. Kita tahu ini kan sprindik baru juga sudah dikeluarkan terkait dengan Asabri, Batubara PLN, Krakatau Steel. Bagaimana untuk membuka ini supaya penyidik dan ahli objektif dan tidak terganggu dengan yang lain, Bang? Anda kita punya waktu 3 jam, saya akan coba Asik. paparkan ya 6-7 pertanyaan itu. Yang masih ditanyakan barusan ini mengingatkan saya pada pertanyaan nomor pertama yang saya ajukan terutama sekali kepada kepolisian. Polisi sudah melakukan penggeledahan di sekian banyak tempat. Ditemukan sekian batang emas dan tumpukan uang, betul ya? Ya, di rumah pribadi dan di salah satu tempat usaha di Cipete. Nah, pertanyaan saya, berapa batang emas dan berapa lembar uang yang bersangkut paut dengan Asabri? Berapa? Jadi dia tahu. Belum ada. Berapa batang emas dan berapa lembar uang yang bersangkut paut dengan Krakatau Steel? Berapa batang emas dan berapa tumpukan uang yang bersangkut paut dengan PLN? Bagaimana caranya? Satu. Yang kedua, ini sebelah mundur. Batangan emas dan uang itu punya siapa? Apa mungkin milik FA seorang? Yang saya katakan secara utuh kalimatnya begini. Uang dan batangan emas sedemikian banyak itu hanya menersangkakan 3 orang sejauh ini. Sekarang 3. Termasuk FA di dalamnya. Hanya 3 orang. 3 mega korupsi. Krakatau Steel, Asabri, PLN, hanya 3 orang. Bagaimana caranya? Saya nggak tahu. Semestinya itu sudah bisa dirangkai dengan baik. Ketika polisi menersangkakan seseorang, itu harus definitif. Di mana, kapan, bagaimana, dengan siapa, dan seterusnya. Semua kata tanya itu harus terjawab. Sehingga bisa mengatakan FA adalah tersangka dalam kasus Asabri dengan konstruksi kasus seperti ini. FA adalah tersangka dalam kasus Batubara PLN dengan konstruksi kasus begini. Begitu pula terkait dengan Krakatau Steel. Berarti itu dijawabnya sama kejaksaan ya? Karena kan sudah diserahkan kejaksaan. Kalau saya jadi jaksa agung, saya akan bertanya, wahai Pak Polisi, mana berkasnya? Berkas yang sudah Anda kerjakan sehingga Anda menersangkakan FA mana? Saya menghormati kerja kepolisian. Dan saya mendukung kerja kepolisian. Karena itu berkas dari polisi yang diserahkan ke Kejaksaan Agung harus rapi. Ketika kejaksaan sudah membuat sprindik baru, berarti kan dia sudah mengakui, membenarkan bahwa memang ini menjadi tersangka. Dalam perbincangan saya dengan Febri, yaitu penasihat hukumnya FA, dia katakan ini baru tersangkut Asabri. Krakatau Steel, Batubara PLN, entah kapan. Padahal ada 3 kasus. Tapi kata Febri ini baru Asabri. Baru Asabri. Iya. Dalam pertanyaan 3 sesi pertanyaan sekarang ya dengan FA, kalau tidak salah. Dalam waktu dekat kabarnya kan FA akan mengajukan pra peradilan kan. Iya. Itu sudah saya ramal sejak awal. Tanda petik begitu gampangnya nih bagi FA untuk kemudian membuat pusing kepala kita ketika melihat ada sekian banyak pertanyaan atau bahkan orang sebut kejanggalan terkait dengan kerja-kerja di titik hulu penegakan hukum. Apakah bisa disampaikan bahwa banyak celah untuk membantah penetapan tersangkanya? Itu dia. Sesungguhnya itu yang saya katakan tadi. Nah, Kejaksaan Agung tentu dalam posisi yang tidak happy kan. Dia menerima limpahan berkas, menerima orang yang dikirim ke kantornya dengan status sebagai tersangka. Dan menerima opini publik. Dan publik sudah seias kata dengan itu. Lantas bagaimana caranya ini? Apa ya tim 9 atau Kejaksaan Agung bekerja serius, bekerja jujur, kemudian berani membuat simpulan yang berbeda dengan arus opini publik? Yang notabene sebangun dengan kerja penegakan hukum di kantor yang lain, di kepolisian, mungkin mikir juga. Gitu. Berarti begini, Bang Reza, tentang apa yang disampaikan Bang Reza, kita sepakat bahwa ini memang harus lebih jelas dulu ya, ini tentang bagaimana sebenarnya kasusnya kan begitu ya? Kita pernah perbincangkan, ya sudah formula yang menurut saya paling ampuh adalah formula 345. Antar lembaga penegakan hukum yang dinilai oleh publik nih gesek-gesekan tidak karu-karuan, balas-balasan kerjanya, cicak buaya, terus ya sudah dibikin kompak aja, bikin joint investigation dengan menyertakan 3 lembaga. Lembaga KPK,
Polri, Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung. Itu. Tapi sudah ke kejaksaan sekarang, yang 3 udah gugur kayaknya. Nggak tahu saya. Menurut saya, dari hari ke hari, kesan gesekan, kesan memojokkan, kesan pertarungan di ruang publik yang sepertinya lebih penting daripada pertarungan di ruang penegakan hukum, makin kesini rasanya hembusannya makin kuat gitu. Saya mengendusnya itu makin kentara gitu. Sehingga terkesan ada kerja-kerja terabas sana terabas sini yang bisa saja nanti anti klimaks gitu. Malah anti klimaks. Anti klimaks. Kalau ternyata pra peradilan FA menang, kalau ternyata di persidangan suatu saat nanti FA dinyatakan tidak bersalah, ataupun kalau dinyatakan bersalah hukumannya ringan, tidak seberat seperti yang kadung kita narasikan, kan kita jadi patah arang. Berarti tentang penemuan barang bukti yang sedemikian banyaknya pun itu memang harus diakui, harus diungkap ya Bang ya? Jelas lah, itu Tidak apa? itu barang bukti ya. Itu barang bukti yang mana yang tersangkut Krakatau Steel. Barang bukti mana yang tersangkut Asabri, barang bukti mana yang tersangkut PLN. Plus ada tidak kemungkinan ini barang bukti yang bersangkut dengan kasus lain. Mungkin saja kan? Mungkin saja. Nah caranya bagaimana lantas? Sebanyak itu ya? Menyisirnya tuh bagaimana? Ya saya tidak tahu karena saya bukan aparat penegak hukum. Ini kan akhirnya banyak publik juga yang entah menggiring ataupun bertanya, lagi-lagi menduga apa saling balas tentang setelah sebelumnya BGN menetapkan ada tinggi kepolisian. Saya sempat mengatakan itu. Saya trauma oleh cicak buaya jilid 1 sampai 3. Saya khawatir betul sekarang tengah berlangsung sesungguhnya cicak buaya jilid 4. Tapi katanya bedanya yang ini ada barang buktinya Bang Reza. Ya silakan saja. Karena itu juga sempat saya katakan, bagi saya realistis ya, gesekan antara lembaga penegakan hukum itu mungkin kodrati. Akan selalu ada. Sebutlah ini eksplisit saja. Antara Polri dan Kejaksaan Agung menurut saya akan sampai akhir zaman nanti terus saja itu. Ada rivalitas-rivalitas macam itu. Bahaya, ya tergantung pada pimpinan nasional kita mengelola konflik itu seperti apa. Makanya ada istilah manajemen konflik. Bagi saya, terserah mereka mau gesekan seperti apa, asal tetap dalam koridor hukum ya. Jangan-jangan main politik segala macam, main sabotase dan sejenisnya. Sepanjang masing-masing lembaga itu pada akhir tahun nanti bisa menunjukkan rapor positif mereka, 2 jempol dari saya. Padahal Pak Presiden juga sudah menyapa Kapolri dan Jaksa Agung udah berangkulan makin akrab, makin dekat sekarang Bang Reza. Enggak lah, kita tidak terlalu naif juga lah. Tidak terlalu naif juga langsung serta-merta percaya bahwa senyumnya Pak Listio Sigit dan mengembangnya kumis Pak Burhanuddin itu sebagai tanda positif ke depan bahwa 2 lembaga akan harmonis lama-lamanya, saya tidak pikir kita selugu itu juga lah dalam membuat tafsiran. Itu udah ditambah dengan KPK menyampaikan siap supervisi dan juga ada penyidik tim 9 ya adalah ex KPK. Berarti kan yang 3 tadi ya mendekati lah meskipun enggak. Walaupun memang kerjanya masih sektoral kan. Iya. Kejaksaan Agung masih kerja sendiri, Polri sendiri. Tadi saya katakan udah joint investigation aja. Toh sejak awal dari Polri sudah mengatakan ini adalah joint investigation nih antara Kortas Tipikor Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Ya wajar aja lah satu kantor. Menurut saya yang penting adalah joint investigation antar kantor. Antar lembaga penegakan hukum. Jadi bagi tugas begitu, KPK, polisi, kejaksaan. Mereka saling melengkapi, check and recheck, check and balance. Dalam kerja-kerja penegakan hukum menjadi lebih tertata. Kemudian juga kerja-kerja di ruang opini publik menjadi lebih mengedukasi. Tidak memelar-melarkan masalah. Tidak membelok-belokkan pemahaman publik. Oke, 3, 4, 5. Yang 4-nya berarti? 4 kasus jadi prioritas kerja lembaga tersebut. Yaitu Krakatau Steel, Asabri, Batubara, plus BGN. Ya. 5 maksudnya adalah jangka waktu maksimal. 5 bulan dari sekarang, joint investigation oleh Kejaksaan, KPK, dan Polri sudah harus diekspos ke publik. Bukan hanya disampaikan dalam bentuk dokumen kepada Presiden, berarti tertutup. Bukan hanya disampaikan ke rapat Komisi 3 DPR yang juga tertutup misalnya, tapi betul-betul disampaikan kepada publik. Tapi Kejaksaan kan sudah memberikan banyak kinerja dan mencoba untuk meyakinkan publik dengan apa yang sudah mereka lakukan. Selama Kejaksaan masih kerja sendirian, sektoral begitu, pasti akan ada terjangan publik. Terlepas apakah terjangan publik itu diorkestrasi ataukah alami, terlepas dari itu, tadi saya katakan, pokoknya nih Kejaksaan Agung apapun yang mereka lakukan dan mereka katakan
harus dianggap salah. Dianggap salah. Apakah ini karena FA X Jampitsus? Iya. Iya. Oh jelas iya, tapi tadi saya katakan, apakah kecaman publik itu, sinisme publik itu, kecurigaan publik itu sifatnya alami atau diorkestrasi? Saya tidak akan tutup mata mengatakan kemungkinan diorkestrasi juga bisa. Ini tuh kecenderungannya apakah ada yang ditutupi Bang Reza dari kasus-kasus ini? Jadi ada pihak yang dikorbankan misalnya? Saya hanya bisa cerita ulang tentang baku mutu ya. Ya. Bahwa kita bicara indikator kualitas penegakan hukum yang baik yang keempat adalah transparansi. Ketembus pandangan. Bahwa misalnya apa-apa yang dilakukan oleh otoritas penegakan hukum kita adalah murni demi penegakan hukum itu sendiri. Taat pada KUHP untuk mencapai 3 tujuan. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Tambah 1 juga boleh, kemanusiaan. Itu saja pada prinsipnya. Kalau menyimpang dari situ, berarti ada kepentingan mensabotase kantor lain. Memojokkan calon pejabat favoritnya presiden ini misalnya. Itu kan berarti tidak sungguh-sungguh untuk penegakan hukum itu sendiri.